Saya ditangkap oleh intelijen Saudi. Saya dimasukkan ke penjara bawah tanah di Saudi, saudara. Ditutup mata saya, diikat tangan saya, dirantai kaki saya, saudara. Karena pemerintah Indonesia ini punya hubungan intelijen dengan Saudi. Tetap saya lawan. Nah, jadi kalau bicara perlawanan, jangan Anda pikir sekarang ini terus kita takut lawan mereka. Enggak, saudara. Perlawanan kami tidak pernah berhenti. Persoalan Jokowi bukan hanya persoalan ijazah, saudara. Ada persoalan korupsi, ada persoalan pelanggaran hukum, ada persoalan pelanggaran etika ketika menjadi presiden, ada pelanggaran HAM berat dengan peristiwa KM 50. Dan saya berkali-kali mengatakan kalau pembantai KM 50 dibiarkan, besok akan ada pihak lain yang kena dibunuh oleh mereka, saudara. Nah, akhirnya terjadi, kita lihat, terjadi pembunuhan di Kanjuruhan, terjadi pembunuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat saudara-saudaraku di mana saja berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan sehat walafiat, selalu diberikan nikmat yang bermanfaat. Alhamdulillah ya, pada kesempatan ini saya masih bisa menyapa ya teman-teman ataupun saudara-saudara yang pro ataupun yang kontra, khususnya para subscriber. Alhamdulillah ya. Kali ini pembahasannya tentang HRS ya, ataupun Habib Rizik Syihab, saudaraku ya. Ini ada pernyataan dari HRS ini tentang perlawanannya terhadap Jokowi ya. Kenapa HRS ini semenjak Jokowi berkuasa sampai sekarang masih saja ini berseteru gitu ya. Kenapa, saudaraku? Ini ada alasannya ternyata ya. Dan juga buat masyarakat ya, hati-hati ya. Hati-hati, saya memberikan saran ya, hati-hati menerima informasi-informasi di media tentang HRS ini, saudaraku. Hati-hati ya. Jangan langsung percaya, saudaraku ya. Karena HRS ini memang ditarget oleh para pemuja kedoliman, pemuja pengkhianat ya, pemuja penipu. Ini ditarget HRS ini agar agar jatuh nama baiknya. Makanya di media ini banyak informasi-informasi tentang HRS ini, informasi yang menyimpang, tidak sesuai dengan faktanya. Makanya hati-hati ya buat masyarakat. Nah, ini alasannya saya tunjukkan ya, alasan HRS selalu melawan Jokowi ya. Ini perlawanan kami kepada Jokowi sudah kami lakukan sejak Jokowi memaksakan Ahok sebagai gubernur di Jakarta. Sejak Jokowi dengan rezimnya melindungi Ahok dari sentuhan hukum, kami lawan dengan aksi bela Islam yang berjilid-jilid, sampai terjadi aksi 411, aksi 212, aksi 313, sampai akhirnya dengan izin Allah menangkan kita di Pilkada 2017, dan Allah menangkan kita di pengadilan. Dia masuk penjara, ditahan selama 2 tahun si Ahok. Nah, jangan Anda pikir terus Jokowi nggak marah besar. Makanya Jokowi memperalat Polri dan BIN untuk mengejar saya. Sampai akhirnya saya dijerat 17 kasus, dikriminalisasi. Nah, begitu saya mau ditangkap di tanggal 25 April atau 26 April, Selasa pagi, Selasa subuh hari itu, saya bawa semua istri, anak, cucu, mertua, saya bawa semuanya ke Mekah ya ikhwan. Nah, karena saya tahu ini bukan kasus hukum, ini kasus politik. Kalau kasus hukum saya nggak lari, berkali-kali saya dipenjara. Tapi karena ini kasus politik, harus saya lawan dengan cara politik. Maka itu 3,5 tahun dari Mekah kita kobarkan perlawanan nggak henti-hentinya, bukan tanpa resiko. Saya berkali-kali ditangkap oleh pemerintah Saudi, saya ditangkap oleh intelijen Saudi, saya dimasukkan ke penjara bawah tanah di Saudi, saudara. Ditutup mata saya, diikat tangan saya, dirantai kaki saya, saudara. Nah, kemudian kita lakukan pembelaan. Akhirnya mereka nggak punya alasan untuk menahan, saya dilepas lagi, ditahan, dilepas lagi.
ditahan, dilepas lagi. Nah mereka cuma minta, sudahlah, saya tinggal di sini tapi jangan ngelawan dengan pemerintah Indonesia. Karena pemerintah Indonesia ini punya hubungan intelijen dengan Saudi. Tetap saya lawan. Nah jadi kalau bicara perlawanan, jangan Anda pikir sekarang ini terus kita takut lawan mereka. Enggak, saudara. Perlawanan kami tidak pernah berhenti, saudara. Dari sebelum saat ini orang berteriak, Jokowi bohong, Jokowi pembohong. Saya dari Mekah sudah ngarang lagu si Raja Bohong. Betul? Ada di YouTube lagunya. Dari Mekah kita udah umumkan ke seluruh Indonesia, ini pendusta, ini pendusta. Nah sekarang para pendukung Jokowi pun, termasuk partai besar yang kemarin bela Jokowi habis-habisan, sekarang sepakat menjulukan Jokowi sebagai pendusta. Saudara, ini namanya apa? Pahlawan kesiangan. Lu baru bangun tidur. Nah kira-kira jelas gak? Paham gak? Nah jadi ibu-ibu gak usah khawatir. Sampai saat ini kami tetap akan melawan kezaliman Jokowi, termasuk soal KM50. Kami gak bakal pernah berhenti. Kami lawan semuanya. Jadi persoalan Jokowi bukan hanya persoalan ijazah, saudara. Ada persoalan korupsi, ada persoalan pelanggaran hukum, ada persoalan pelanggaran etika ketika menjadi presiden, ada pelanggaran HAM berat dengan peristiwa KM50. Dan saya berkali-kali mengatakan kalau pembantai KM50 dibiarkan, besok akan ada pihak lain yang kena dibunuh oleh mereka, saudara. Nah akhirnya terjadi, kita lihat, terjadi pembunuhan di Kanjuruhan, terjadi pembunuhan mahasiswa, terjadi pembunuhan anak muda, terjadi penyiraman air keras terhadap aktivis. Nggak bakal berhenti. Nah kita harus adil. Kemarin DPP FPI begitu terjadi penyiraman air keras terhadap aktivis, langsung mengeluarkan pernyataan keras, langsung menyurati presiden. Ini nggak boleh terjadi. Langsung FPI menyampaikan ke Panglima TNI, ini harus dibongkar. Jadi artinya kami bersikap objektif, saudara. Mau aktivis kek, mau kiai, mau siapa kek yang dizolimi, bela. Nah jangan cuman kalau kawannya saudara yang jadi korban baru teriak, giliran laskar yang jadi korban pada diam. Enggak betul cara begitu. Saya mau tanya semua, siap bersatu? Siap berjuang bersama? Siap lawan kezaliman? Takbir. Sallu ala nabi. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.